Gak ada yang jawab, shalom. Apa ini udah bukan gereja lagi? Sekali lagi shalom semua. Puji Tuhan kalau pada siang hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam tema hari ini. Tema hari ini sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Kita tidak merayakan specifically Valentine because love is every day. Sedap gak? Tagline itu. Jadi kita tidak khusus, tapi setelah saya bergumul kemarin, saya menyadari bahwa hidup manusia itu ternyata ada yang daily dan ada yang eventual. Ada yang setiap hari, ada juga yang eventan, kayak ulang tahun. Sekarang pertanyaannya, ngapain kita rayain ulang tahun setiap tahun? Coba deh kalau dipikir baik-baik. Untuk apa kita merayakan ulang tahun setiap tahun? Tapi kenapa kita merayakan ulang tahun setiap tahun? Karena ternyata kita butuh juga yang eventual. Kita butuh diingat. Kalau ada pas ulang tahun gak ada yang ucapin, sedih gak? Eksistensimu juga perlu disyukuri oleh orang lain. Makanya jadi manusia yang baik, supaya eksistensimu tidak disumpahi oleh yang, atau disyukuri dalam bentuk lain, syukur. Jadi itulah kenapa kita akan belajar satu bagian ini. Ini saya harapkan ini tidak menjadi khotbah-khotbah yang sekali lewat, tapi saya berharap semuanya bergumul di sini, ya, karena ini tema yang saya yakin kalian akan dengarkan, tapi kalian gak akan pedulikan. Saya yakin setelah saya menyampaikan ini semua, kalian gak akan peduli dengan melakukannya. Keyakinan saya sangat kokoh. Meskipun saya bukan kokoh-kokoh. Oke. Tema kita hari ini boleh ditampilkan. Setiap keputusan yang salah selalu ada penyesalan. Usually, ini adalah tema yang sebenarnya saya ambil dari pergumulan hidup teman saya. Jadi saya tidak akan menceritakan siapa orangnya, dan orangnya saya harus jaminkan tidak ada di reveal. Tapi ada di dalam lingkungan pergaulan saya. Dan saya cukup mengikuti proses hidupnya dia. Dan ternyata setelah itu semua terjadi, saya menyadari setiap keputusan yang salah, saya nggak bilang pasti ada. Karena kalau pasti ada, itu bisa ada bisa enggak. Setiap keputusanmu yang salah selalu, apapun, lo makan yang nggak bagus, terus sakit perut, nyesel gak? Makan aja nyesel, apalagi salah cari. Nanti mungkin kita bisa bahas jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau itu udah biasa ya. Jodoh itu ada nggak sih sebenarnya? Mungkin itu kita bisa pikirkan baik-baik. Tapi nanti, oke, kita akan membahas ini. Setiap keputusan yang salah selalu ada penyesalan. Mungkin teman-teman waktu baca flyer ini, teman-teman udah punya praduga atas khotbah hari ini. Ini gue udah nyalain belum sih? Udah ya? Ada praduga. Praduganya apa? Pertama, nanti Kasem kayaknya mau ngejelasin gimana caranya tutorial mendapatkan pasangan yang tepat. Gue kasih tahu, kalau lo nggak bertobat, nggak usah pakai tutorial. Tutorial cuma satu, bertobat. Nggak usah banyak tutorial lah. Kadang-kadang tuh hidup kita kebanyakan terms, tau nggak lo? Kita semakin muda, wah kayaknya harus gini-gini. Enggak, lo bertobat, selesai. Jadi di sini saya tidak akan memberitahukan cara-cara supaya keputusan itu benar. Yang kedua, mungkin ada yang berpikir, gimana caranya supaya tidak menyesal? Itu juga tidak ada. Jadi kalau Anda berpikir khotbah ini akan seperti itu, pikiran Anda salah. Tapi saya mau yakinkan, kata-kata ini akan jadi tagline. Nanti di akhirnya Anda akan mengerti, benar juga ya, nanti kalau gua salah, akan ada penyesalan. Jadi ini hanya sebagai sebuah trigger kesadaran. Oke, jadi saya tidak akan menjelaskan bagaimana tutorial supaya tidak salah memutuskan, itu terserah Anda. Karena saya yakin orang yang mau pacaran harus dewasa, baik fisik maupun iman. Kalau iman Anda masih anak kecil, tahu jawabannya apa. Gak usah gaya-gayaan pacaran. Nanti kita akan lihat.
Langsung ya, gue sedih bener. Kak, tapi aku nggak bisa. Nanti kita akan lihat ayatnya. Emang Alkitab nggak ada bahas gini-ginian. Cuman lu nggak ngeh aja dibahas. Nah, sasaran khotbah ini baru kali ini gue akan bikin secara sistematis nih. Sasaran khotbah ini untuk 3 klasifikasi manusia. Klasifikasi pertama adalah untuk yang sudah menikah. Ya, nanti di sini ada juga, ini kan akan dimasukin ke YouTube ya, jadi jangan terlalu GR lah. Setelah khotbah ini disampaikan, ini bukan ajang untuk Anda, wah saya menyesal, bukan. Jadi ini ajang untuk apa? Sama-sama bertobat. Itu satu. Untuk yang sedang pacaran dan tunangan. Ini klasifikasi kedua. Ini adalah kesempatan Anda bergumul. Ini orang bener apa enggak? Oke? Yang ketiga, untuk yang belum pacaran. Ini adalah basic foundation. Landasan untuk lo pacaran. Kalau lo nggak mau pakai, terserah. Kalau Anda mau pakai, terserah. Sekali lagi, saya yakin yang mau berpacaran harus sudah dewasa. Saya nggak akan setir-setir, jangan, iya, jangan, bebas. Tapi ingat, Anda salah, saya ketawain. Saya tidak akan, hahaha, kasihan nggak? Hahaha, kasihan. Udah dikasih tahu nggak mau dengar. Fair dong. Fair gak? Cuman biasanya nggak mungkin lah Kak, gembala nggak ada yang kayak gitu. Itulah sulitnya jadi gembala. Setelah kita kasih tahu nggak dengar, biasanya kan, gue sebenarnya pengen ketawa, gue kasih tahu kan lo, kadang-kadang gitu ya. Gitu. Nah, kita akan sama-sama belajar. Kita akan buka teks Alkitab langsung dari 2 Samuel 13. Let's go. 2 Samuel 13. Ini pasti ayatnya juga nggak terduga kok, 2 Samuel. Aneh banget 2 Samuel. 2 Samuel 13. Ini terlalu panjang ayatnya. Kita akan baca pertama ayat 1 dan 2 dulu. Perhatikan teksnya baik-baik. 2 Samuel 13 ayat 1 dan 2. Yang sudah dapat katakan boom. Katakan boom 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 boom. Thank you. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Tolong perhatikan baik-baik. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar. Dan siapa? Amnon bin Daud. Binnya sama enggak? Absalom bin Daud dan Amnon bin Daud. Berarti adiknya Absalom bin apa? Bin Daud juga ya. Karena adiknya Absalom. Amnon bin Daud jatuh cinta kepada siapa? Tamar bin Daud. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit. Siapa yang di sini tergoda sama perempuan atau laki-laki yang sakit? Anda tidak sendiri. Karena Alkitab udah jelas ini juga ada. Karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Kita loncat ke ayat 6. Jadi di sini dia cari cara supaya gimana caranya ngedapetin Tamar. Ayat 6. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat apa? Hei perempuan-perempuan, laki-laki yang mendekati kalian akan pakai trik pura-pura lemah. Itu ya. Aduh, aku habis ditabrak nih. Mungkin tapi kalau yang di depan Amaris beneran ya. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu. Ingat ya, Amnon siapa? Kakaknya, dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, diapain? Dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku.
Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku." Sorry ya, ini kalimatnya kalimat Alkitab ya, bukan kalimat yang gua karang-karang ya. Jadi kalau agak vulgar, salahin Alkitab. Berani? Nggak berani kan? Jadi pertanyaannya, Alkitab boleh gak dibaca anak kecil kalau kayak gini? Gimana? Makanya anak kecil harus dituntun sama orang tuanya. Nah, tidak kakakku, jangan perkosa aku, ayat 12. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel, janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan kau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicara dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, sebab ia lebih kuat daripadanya. Diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Terus apa kalimat 15? Timbullah kebencian. Jangan lo pikir ya, perempuan-perempuan, setelah Anda memberikan keperawanan Anda kepada laki-laki, laki-laki itu akan makin cinta. Baca 15 baik-baik. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata padanya, apa? Bangunlah, nyahlah. Gila gak? Sampai situ aja. Ini yang akan kita bahas. Gila gak? Ada nggak hubungan cerita ini dengan tema ini? Saya yakin tidak ada. Kita akan coba geledah baik-baik ceritanya ya. Jadi Amnon ini dan Absalom, ada 3 nama besar disebut di sini. Amnon, Absalom, dan Tamar. Absalom punya adik namanya Tamar. Jadi istrinya Daud itu ada banyak, nggak cuma sebiji. Kayaknya ada 5 atau 6 gitu. Absalom ini lahir dari istri namanya Maakah. Sedangkan Amnon lahir dari istrinya Daud namanya Ahinoam. Oke? Jadi beda mama, satu bapak beda mama. Sampai sini paham ya? Terus teman-teman di sini mungkin ngerasa geli atau ngerasa najis banget sih Amnon ini. Dan kenajisan itu ditambah dengan kata apa? Karena mereka ini saudara, betul gak? Karena mereka ini saudara, lalu kita akan berpikir ini orang najis, dajjal, buaya, lelaki kardus, lelaki kencerat, nggak tahu lah apa itu namanya lagu-lagu itu. Lalu apa lagi yang kita bisa ambil dari bagian ini? Perhatikan, siapa namanya? Si Amnon ini, dia, apakah apa yang dilakukan Amnon ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita? Pernah nggak kita menemui cerita di mana ada bapak memperkosa anak, terus anak memperkosa ibunya? Pernah dengar cerita-cerita seperti itu? Atau mungkin yang lebih tragis lagi, ada pernah kalian dengar cerita tentang seorang anak perempuan memperkosa bapaknya? Pernah dengar cerita itu? Pasti semua, saya yakin ya, di sini semua orang akan menganggap perempuan itu adalah selalu korban. Betul? Saya bisa tunjukkan ada kasus Alkitab di mana perempuan justru yang meniduri bapaknya. Cerita siapa? Lot. Anaknya Lot ada 2, dimabokin bapaknya. Hari ini tidur sama yang tua, besok sama yang muda. Ada cerita seorang perempuan yang begitu birahi dengan pria di Alkitab? Siapa? Istri Potifar. Mau memperkosa Yusuf. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak perempuan yang memperkosa pria? Mungkin nggak perempuan yang selingkuh? Jadi sekarang pertanyaannya, mungkin nggak kalau kita berpikir bahwa perselingkuhan lebih sering dilakukan laki-laki daripada perempuan, Anda sedang melakukan superioritas terhadap satu kaum tertentu. Gak ada. Alkitab kalau mencatat itu dosa, semuanya dosa, gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Jadi kemungkinannya apa? Anda semua bisa selingkuh. Jangan dikurang-kurangin. Gara-gara apa? Gara-gara Anda perempuan dan bisa hamil. Sorry kalau ini agak vulgar ya. Air mana itu? Nah,
Jadi jangan berpikir selalu, saya tidak sedang membela laki-laki juga. Dua-duanya bisa selingkuh. Jadi Anda perempuan jangan merasa diri hebat. Kita sama-sama berdosa dan punya gairah. Gairah perlu nggak? Perlu. Kalau lo nggak bergairah nggak bisa makan. Betul nggak? Kalau nggak ada nafsu bisa makan? Kadang-kadang kita makan cabai biar apa? Biar ada nafsu makan. Baru bisa makan, betul? Nafsu perlu nggak? Kalau nggak perlu, ngapain Allah ciptakan ada nafsu di dalam dirimu? Tapi pertanyaannya, apakah nafsu itu yang menguasai tubuh? Atau seharusnya tubuh yang menguasai hawa nafsu itu? Semakin ini ya, semakin kita nggak ngerti arah khotbah ini mau kemana. It's okay, nggak apa-apa. Nah, next. Sebentar. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Apa yang membuat tadi semua cerita-cerita itu ada anak memperkosa bapaknya, bapaknya memperkosa anaknya dan lain sebagainya macam. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ada di 2 Samuel 13 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat lagi 2 Samuel 13 ayat 1 dan 2. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud apa? Itu dia, jatuh cinta. Apa? Jatuh cinta. Ayat 2. Hati Amnon sangat tergoda. Maka sekarang pertanyaannya simple. Next. Apakah kita bisa bilang kalau jatuh cinta itu? Next lagi. Apakah kita bisa bilang apakah semua jatuh cinta adalah kasih? Apakah semua jatuh cinta adalah kasih? Kalau lu falling in love with someone sampai lu gak bisa nahan diri lu, apakah itu kasih? Is it love? Ngeri gak? Siapa di sini yang lagi suka sama lawan jenis? Angkat tangan. Puji Tuhan gak ada yang pernah mau ngaku kalau dia disuruh gini-gini ya. Ya aku juga. Apakah semua jatuh cinta adalah kasih? Baca kisah ini. Bisakah kita bilang si Amnon ini kasih kepada adiknya? Sekarang kita akan coba tarik garis, kita akan zoom out lagi supaya kita punya konteks yang lebih tepat. Contoh, kalau itu tadi mungkin penyimpangannya tuh terlalu menyimpang gitu ya, karena sudah menyentuh ranah kesopanan. Sekarang saya mau masuk ke dalam ranah yang lebih masuk akal, pria dan wanita di umuran kita, oke? Sekarang pertanyaannya, siapa di sini, kita semua di sini pernah suka sama orang, betul? Dan boleh mundur satu slide? Waktu kita suka sama seseorang, kita bisa punya kriteria tertentu waktu kita menyukai seseorang. Pertama, kriteria fisik. Misalnya, laki-laki lihat perempuan yang cantik. Kadang-kadang kan kalau perempuan kan cantik itu definisinya apa? Semua perempuan cantik. Puji Tuhan kita punya Alkitab. Alkitab selalu jujur kalau bilang ada perempuan yang cantik dan biasa aja. Buktinya apa? Ada Sarah itu sangat cantik, sedangkan Ruth itu nggak dibilang dia cantik apa enggak. Boleh dibaca Alkitabnya. Jadi kalau lo mau lihat yang belak-belakan, bacalah Alkitab. Tapi gue gak bilang semua perempuan jelek ya, gak gitu ya, tolong ya, jangan nanti gue dihakimi sama feminis, jangan tolong. Sekali lagi, nah kadang-kadang kita kalau suka sama seseorang punya kriteria. Kayak makanan, di sini siapa yang suka makan bakso? Angkat tangan. Yang suka makan nasi pecel ayam, angkat tangan. Yang suka makan nasi pecel ayam, yang suka dada, angkat tangan. Yang suka paha, angkat tangan. Bisa beda nggak? Kriteria ini berdasarkan siapa kalau gitu? Selera atau berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Kriteria berdasarkan selera. Gue nggak bilang selera itu tidak dibutuhkan, tapi bukan yang paling penting.
Selera itu bukan yang paling penting, tapi kita perlu supaya apa? Supaya bisa menikmatinya dengan lebih maksimal. Contoh kriteria fisik. Lihat perempuan cantik. Kalau zaman sekarang apalagi? Kak, waktu itu saya pernah ya ada cerita orang gitu yang mau pacaran. Kak, gue nyari yang cindo. What happened to you? Why it has to be cindo gitu? Kenapa harus cindo? Seakan-akan menganggap ras tertentu jauh lebih baik daripada ras yang lain. Anda di dalam pergaulan mungkin enggak, tapi Anda ketika masuk ke dalam relasi, Tuhan tunjukkan Anda seberapa jahatnya Anda dengan bilang apa? Saya lebih suka yang cindo daripada yang lain. Kalau Tuhan gak kasih cindo, lo mau ngomong apa? Lo sedang menganggap yang lain tuh lebih lemah, inferior daripada ras lo. Makanya waktu itu saya pernah tegur seseorang gara-gara gue cari yang cindo, gue tegur. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Kamu sedang menganggap sesuatu lebih penting daripada yang lain, dan kamu menyukai sesuatu yang lebih penting daripada yang lain. Dan pertanyaannya, apakah itu kasih ketika yang lain kamu nggak anggap, sedangkan cuman yang kamu pengen itu yang kamu anggap? Terus nyari apa? Wah, gue demen yang ini, yang olahraga setiap hari kayak Ray. Ray bentar lagi badannya di dalam otot, ada otot. Karena emang dia cita-citanya mau jadi binaragawan. Jadi nanti dia bisa yang membentuk muka ular di sini. Itu keren sih. Itu keren sih. Kayak Adera yang dia nanti Kakare. Kakare. Oke ya. Atau Kokore. Kore. Oke ya. Nah, terus ada lagi kriteria karakter. Ini yang juga kadang-kadang menjadi heran. Biasanya kalau karakter ini, Kak, aku cari yang baik. Define what is good. Apa itu baik? Sebenarnya lu gak cari yang baik. Sebenarnya lu cari yang lu anggap baik. Lu hanya ketika lu suka sama sesuatu, yang lain gak lu pedulikan, dan yang lain tuh lu anggap iblis. Yang baik hanya dia. Bapak lu lebih baik sih daripada dia sebenarnya. Dia belum dajjal aja. Kak, kadang-kadang kalau karakter ya, biasanya kalau laki-laki tuh punya kebiasaan konsisten. Perempuan tuh pasti lemah di konsistensi dah, percaya sama gua. Lu chat aja tiap hari setahun, pasti dapet. Ya minimal dia selama setahun tau lah nama lo. Gitu, perempuan kadang-kadang gitu. Ya laki-laki ya, kalau kalian pusing, ini cewek kok gak suka-suka sama gua, ya lu kepala batu aja. Lama-lama dia kan gak enak, beneran. Cewek karena gak enak bisa suka. Bisa suka. Jadi cowoknya punya karakter apa? Konsisten. Dan yang paling parah tau gak apa? Gue pernah ada yang konseling sama gue, Kak, gue cari laki-laki yang bisa mimpin gue. Nah, ini yang kadang-kadang apa maksud dengan memimpin? Nah, coba. Perempuan-perempuan, definisikan. Apa yang kalian maksud dengan laki-laki yang bisa memimpin kalian? Lu gak bisa define itu. Kenapa? Karena lu cuma tahu konsepnya, tapi gak tahu isinya dari Alkitab. Lu cuma tahu konsep bahwa pria itu adalah pemimpin, wanita penolong, tapi lu gak tahu pemimpin ini apa. Ada yang tahu? Kasih tahu saya. Ada yang pernah dikasih tahu di gerejanya? Di gereja juga ya. Ada yang pernah dikasih tahu? Pasti enggak. Jadi Anda cuma tahu laki-laki itu pemimpin. Pemimpin apa? Dan biasanya, saya harus bilang gini. Rata-rata cewek-cewek yang ngomong, Kak, gue cari pemimpin. Biasanya ini orang yang paling gak bisa dipimpin. Kenapa? Karena orang mencari apa yang dia sebenarnya gak punya. Orang mencari apa yang dia gak punya. Jadi kalau dia nggak bisa dipimpin, ini orang yang mencari pemimpin biasanya paling gampang memberontak. Saya harus bilang gitu. Kenapa? Jadi sebenarnya kekristenan nggak pernah suruh, perempuan carilah pemimpin. Yang disuruh apa? Kau harus jadi penolong, kau harus jadi pemimpin. Nggak usah gaya-gayaan cari pemimpin atau penolong kalau lo nggak pernah berusaha jadi pemimpin.
atau penolong. Terus ada banyak perempuan yang ngomong gini, Kak, kalau gue udah berusaha jadi penolong yang baik, tapi pemimpin gue nggak bener, gimana? Sip. Baik banget loh. Gue kadang-kadang pengen ngomong gitu. Sebaik apa sih lo menolongnya sampai lo merasa gue punya high qualified nih. Dan lo ngerti nggak penolong itu artinya apa? Pernah baca Amsal 31? Saya tanya gitu. Pernah baca Amsal 31? Enggak. So how lu gimana mau define penolong? Gimana? Sedangkan di Amsal 31, di situ ada, kalau nanti baca postingan Bapak Antonius Stephen Un, dia mendefinisikan gini. Perempuan yang bisa menolong, yang bisa memimpin rumah tangganya, tapi sekaligus tunduk kepada suaminya, maka suaminya itu paling bahagia. Tapi, kata Pak Antonius, tapi kalau perempuan bisa memanage segala sesuatu yang di rumah, tapi nggak tunduk, laki-laki setengah bahagia. Atau dia tunduk tapi nggak bisa manage, laki-laki juga setengah bahagia. Dan paling nggak bahagia kalau sudah nggak tunduk, nggak bisa manage. Itu paling nggak bahagia laki-lakinya. Itu kata siapa? Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Nanti baca Amsal 31. Di situ Amsal 31 menguliti ciri-ciri perempuan penolong yang baik. Terus apa lagi? Kadang-kadang ada kriteria lain seperti kekayaan. Ya kita nggak usah banyak bahas inilah. Nah tapi sebenarnya gini, ini adalah hal-hal yang kita inginkan, laki-laki ingin, setiap baik pria maupun wanita inginkan. Ada kriteria tertentu waktu ingin mendapatkan pasangan hidup atau mencari jodoh. Pertanyaannya, mereka memikirkan ini, apakah ini kasih atau bukan, atau cuma jatuh cinta doang? Itu pertanyaannya. Apakah ini kasih atau Anda cuma jatuh cinta dengan perasaan yang tidak dapat Anda bendung seperti Amnon? Udah mulai pusing? Kita sudahi dulu ya, sampai sini ya. Terima kasih semuanya. Next. Jadi sekarang pertanyaan kita, apakah semua jatuh cinta itu adalah kasih? Maka kita secara sederhana langsung bisa menjawab, jawabannya adalah tidak. Lalu seharusnya Kristen itu seperti apa? Oke? Lalu seharusnya Kristen itu seperti apa? Maka saya tertarik untuk mengajak kalian membaca kalimat ini. Next. Kelihatan? Di sini ada perkataan dari Bapak Jimmy Pardede di dalam buku Pacaran, Pernikahan, dan Keluarga. Saya sudah bagi-bagi bukunya, tapi pasti jarang ada yang ngerti. Halaman 88. Agustinus menekankan bahwa kasihlah yang mendahului Allah untuk mencipta. Jadi kasih adalah yang mendorong Allah untuk menyatakan kuasa penciptaannya. Waktu baca nggak ngerti kan? Cuman, oh iya, sekarang saya mau kasih sebuah pertanyaan. Dengan apa Allah menciptakan alam semesta ini? Semua pasti akan jawab dengan kasih. Salah. Allah menciptakan semesta ini dengan kuasanya. Firman. Tapi apa yang mendahului kuasanya? Next. Kasihnya mendahului kuasanya bekerja. Berbeda dengan Amnon. Amnon apa yang mendahuluinya? Untuk mendapatkan kasih, dia memakai kuasa. Jadi kita harus ngerti, Kristen itu apa? Kasih yang menggerakkan untuk bisa mengaplikasikan kuasa, supaya kuasa itu berhubungan dengan kasih. Sedangkan kalau tidak Kristen, kuasa dilakukan untuk mendapat kasih. Bayangkan, makanya Amnon, dia berkuasa dengan cara apa? Dia dikuasai oleh perasaan yang begitu menggebu ingin mendapatkan si Tamar. Setelah itu apa? Dia punya kuasa juga karena dia adalah abang, dia adalah anak raja, dia bisa suruh Tamar. Setelah itu apa? Akhirnya setelah dia punya kuasa itu, didapatnya kasih itu dari Tamar. Tapi setelah kasih itu hilang, setelah kasih itu didapat, akhirnya apa?
dia membuang kasih itu. Karena dia mendahulukan kuasa daripada kasih. Maka sekarang pertanyaannya, saat ini kalau kita sedang jatuh cinta kepada seseorang, yang mendahuluinya itu kasih atau kuasa? Apa yang mendahulunya? Apakah Anda dikuasai perasaan yang, wah, Kang Taimu ganteng banget. Kang Taimu siapa ya? Gue gara-gara tadi baca Adbizar di Su itu ya. Dia memerankan Kang Taimu siapa lagi? Terserah gue. Terus siapa lagi ya? Ya gitulah. Wah, Bizar ganteng banget. Sekarang pertanyaannya, apa yang memulai Anda ketika Anda ingin mendapatkan seseorang? Apakah Anda digerakkan oleh kasih atau digerakkan oleh kuasa Anda untuk mendapat kasih? Ini yang nggak bisa kita definisikan. Kenapa kita nggak bisa kenapa kita tidak bisa mendefinisikan ini? Karena kita nggak mengerti tentang apa itu kasih. Kita hanya tahu kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih. Udah gitu-gitu doang. Betul? Allah adalah kasih. Apa pentingnya? Sekarang saya mau menjelaskan ini. Kenapa kita bisa bilang Allah adalah kasih? Siapa yang percaya Allah itu Tritunggal? Puji Tuhan ya. Siapa yang tahu maksud dari Allah itu Tritunggal? Lagi-lagi kita hanya bisa tahu tapi tidak mengerti. Apa itu Allah Tritunggal? Bahwa Allah itu ada satu esensi, 3 pribadi. Dan di dalam 3 pribadi ini mereka mengasihi. Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan alam semesta untuk mendapat kasih manusia? Kalau Allah tidak Tritunggal, itu yang dia lakukan. Paham sekarang? Itulah konsep yang tidak ada di dalam agama-agama lain. Kenapa? Konsep agama lain hanya satu Allah, satu esensi, satu pribadi. Kita satu Allah juga ya. Satu esensi, satu pribadi yang tidak ada kasih. Jadi untuk mendapatkan kasih mereka harus pakai kuasa. Itulah kenapa worldview mereka, pandangan mereka terhadap dunia akhirnya apa? Untuk mendapatkan segala sesuatu harus pakai kuasa. Untuk mendapatkan ini kita harus pakai duit. Untuk mendapatkan ini gue harus ganteng. Untuk mendapatkan ini gue harus cantik. Makanya semua perempuan, oke lah. Ya kita mungkin harus bersih ya. Bersih itu mantap. Tapi kalian tuh nggak harus kinclong gitu kayak pakai sunlight muka kalian. Enggak. Yang penting bersih. Terus yang penting pakaian rapi. Coba zaman sekarang. Kenapa baju crop top laku? Mungkin membuat orang kelihatan tinggi. Betul? Tapi itu jangan-jangan ada banyak orang yang gak bisa mendapatkan perhatian dari orang lain, lalu pakai baju-baju seperti itu. Reveal kita pernah menegur orang gara-gara posting-posting dia berpakaian yang enggak. Kita pernah melakukan itu. Orangnya udah gak ada sekarang. Kenapa? Jangan berpikir sempit tentang kasih, tentang dirimu. Gua nggak bilang kayak, wah lo berarti, gua nggak usah terlalu spesifik kayak langsung bilang, kamu nggak menghargai dirimu. Enggak. Pertanyaannya, why? Lo kenapa Anda harus pakai baju seperti itu? Itu yang nggak pernah kita tanya-tanya kan di dalam hidup kita. Kenapa saya harus pakai baju yang perutnya kelihatan? Buat apa? Supaya tinggi. Pertanyaannya, kalau Anda gara-gara itu diperkosa orang di pinggir jalan, siapa yang Anda salahkan? Selalu laki-lakinya. Dengan bilang, dasar laki-laki mata keranjang. Gue gak bisa kayak gitu. Seperti kasus Agnes Jennifer. Di sini semua ikutin kasus Agnes Jennifer? Makanya Laur jangan kebanyakan masak di dapur loh. Nonton TikTok sekali-sekali. Agnes Jennifer tahu? Beberapa hari lalu adik gue telepon gue gara-gara Agnes Jennifer. Obrolan cowok ngomongin perselingkuhan. Biasa perempuan. It's okay. Adik gue tanya,
Menurut lo gimana? Gila ya, menjadi dewasa itu mengerikan ya, pernikahan itu mengerikan ya ternyata ya. Menurut lo siapa yang salah? Pernah gue baca TikTok, TikTok tuh tulisannya gini, gila ya, ini spek bidadari diselingkuhin demi Mbak Gayung Pink. Itu. Lalu udah pasti ini artinya orang-orang ini sedang menganggap si Mbak Gayung Pink ini lebih buruk daripada Agnes Jennifer. Sekarang pertanyaannya, Anda tahu apa tentang kehidupan rumah tangga mereka sampai menghakimi gara-gara muka? Dia jadi mendapatkan perlindungan dari kita semua. Hei. Makanya waktu di telepon itu, gue bilang gini sama adik gue. Sebenarnya siapa yang salah? Buat gue dua-duanya. Agnes Jennifer juga salah. Tapi kita nggak tahu salahnya karena itu tidak ditunjukkan. Tapi bisa jadi karena dia bukan penolong yang baik. Buktinya apa? Ingat, kalau orang sudah menikah, dia bukan lagi dua tapi satu. Mungkinkah seorang penolong menghina suaminya seperti itu? Seburuk apapun harusnya. Jadi intinya satu, dia bukan penolong yang baik. Paham? Nah, ini yang kita mesti mengerti. Kita kadang-kadang waktu melakukan segala sesuatu tidak memikirkan baik-baik tentang kasih. Yang kita pikir adalah yang penting gue dapat ini, yang penting ini. Karena yang kita pikir adalah tentang kuasa. Kita gak berpikir tentang kasih. Jadi sebenarnya apa itu kasih? Kenapa kita tidak bisa mendahulukan kasih? Karena kita tidak memahami apa itu kasih. Boleh di next? Nah kita tadi belajar bahwa kasih itu, wah ini kecil sekali ya. Kebaca nggak ya? Nah, ini teksnya berbunyi gimana? Jika kasih mendahului kuasa, segala sesuatu yang kita lakukan akan didasari dan mengikuti alur daripada kasih. Jika kuasa yang mendahului kasih, maka setelah mendapat kasih, kuasalah yang kemudian akan memutuskan apakah saya ingin lanjut atau tidak. Ingat loh, karena memakai kuasa, kasih itu bisa hilang. Perasaan itu bisa hilang. Makanya sekarang kekristenan itu tidak bisa membangun rumah tangga, membangun relasi pasangan, hanya berdasarkan suka atau nggak suka. Karena apa? Salah satu aspeknya adalah karena kita tidak bisa melihat orang secara menyeluruh ketika kita menyukai orang lain. Manusia itu punya keterbatasan, hanya bisa melihat satu poin dari hidup seseorang, tapi tidak bisa melihat whole point dari hidup seseorang. Betul? Anda kalau suka sama seseorang, pasti ada spesifikasinya. Ini. Tapi Anda nggak pernah sebut kekurangannya apa. Padahal kekurangannya itu adalah bagian dari the whole point orang itu. Bisakah Anda melepaskan kelemahan orang itu daripada dirinya? Tapi manusia begitu bodoh yang dilihat hanya kebaikannya. Karena kebaikannya ini menyenangkan hati saya. Dia perhatian loh. Dia baik loh. Mbak Indomaret juga baik. Masuk dia pasti sapa. Selamat datang, selamat berbelanja. Lo pergi pulang masih diantar Gojek, nggak diantar pacar lo. Mbak Indomaret begitu buka pintu langsung selamat pagi, selamat berbelanja. Itulah. Kalau sekarang makanya kita harus mendasari semuanya dengan kasih bukan kuasa. Pertanyaannya, apa itu kasih? Yohanes 15 kita buka. Sekarang apa itu kasih? Kasih memang bicara tentang Allah. Tapi ini adalah satu hal yang menarik yang harus kita lihat. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Yang sudah dapat katakan syakalaka bumbum. Sudah dapat? Ayat 9 kita baca 1-2 ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Stop. Bapa mengasihi siapa? Yesus. Di sini aku ini adalah Yesus. Ini adalah perkataan Allah Tritunggal. Ini adalah apa yang Allah Tritunggal lakukan sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah Tritunggal tidak membuat manusia
tidak membuat ciptaan untuk mendapatkan kasih. Tapi karena kasih, mereka menciptakan alam semesta ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kunci daripada kita mengerti kasih, yaitu apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sekali lagi, kasih itu berarti apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, sekarang kita sudah belajar nih. Kasih itu artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Kalau gitu, lebih baik Anda baca Alkitab atau pacaran? Sekali lagi, gue mau serius. Siapa yang baca Alkitab setiap hari dan berdoa setiap hari yang katakan? Lebih baik Anda baca Alkitab daripada cari pasangan. Ingat, di dunia ini ada yang mutlak harus, ada yang tidak mutlak. Dan pernikahan itu tidak mutlak harus. Tapi menyembah Tuhan itu keharusan. Jadi kalau Anda tidak tinggal di dalam perintahnya setiap hari, mungkinkah ada kasih dalam diri Anda? Jawabannya tidak. Anda hanya dikuasai perasaan Anda. Ingat loh, dengan mengingat Tuhan, ketika Anda galau terus Anda ingat Tuhan, itu bukan kasih. Itu hanya Anda nggak tahu mau kemana lagi. Betul? Ingat, kalau Anda udah nggak tahu kemana lagi, Anda pasti akan ingat orang yang paling Anda, yang misalnya Anda benci orang tua Anda. Ketika Anda sudah gimana segala macam, yang Anda akan ingat adalah orang tua Anda. Coba dulu gue nggak begini. Nah, setiap keputusan ada penyesalan. Paham semuanya? Jadi sekarang pertanyaannya, untuk kita mencari pasangan yang tepat bagi kita, bagaimana caranya? Menuruti perintah Tuhan. Sudahkah Anda turut kepada perintah Tuhan? Kalau Anda merasa belum, bagaimana mungkin Anda mencari pasangan dan Anda merasa butuh pasangan? Bagaimana mungkin Anda merasa butuh pasangan? Jangan-jangan Anda butuh pasangan untuk menghibur perasaan Anda karena Anda ingin diemong-emong. Kucing kali ah. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya. Yang sebenarnya tidak begitu penting. Tapi bolehlah diceritain. Tahun 2020 ya, waktu itu saya putus sama mantan saya. Semua udah tahu ceritanya ini ya. Asik. Gue udah, sorry ya non. It's okay kan. Dia mau oke terus aja dia. Sebenarnya hati udah ngededel nih. Lu ngapain sih ceritain itu mulu? Tahun 2020 gue putus sama manusia lah. Nah, terus habis sama mantan gue. Sorry ya guys. Sama mantan gue. Lalu setelah putus, gue galau selama cukup lama ya, 8 bulan ya. Karena gue pacaran sama dia 3 tahun waktu itu. Terus habis itu setelah 8 bulan itu, apa yang gue lakukan? Apakah gue langsung kayak singa kelaparan yang hunting-hunting sana sini? Aku sudah tua, aku butuh pasangan. Biasa kan karena umur kan? Apakah karena umurmu maka engkau mendiskualifikasi kasih? Bahaya sekali hidupmu emang. Bahaya sekali. Nah, terus biasanya kan waktu 8 bulan galau itu, saya bergumul sama Tuhan tuh kayak sampai nyalahin Tuhan lah sedikit. Gue udah capek-capek taat, nggak ada juga nih. Gitu lah, intinya gitu. Sampai akhirnya setelah gue menyadari, selama hampir 2,5 tahun, akhirnya gue tidak berdoa untuk pasangan hidup. Selama 2,5 tahun. Why? Karena setelah gue belajar firman Tuhan lebih banyak, gue menyadari, gue gak tahu gue siapa, dan gue gak tahu kenapa gue harus berpasangan. Gue tidak kenal diri gue. Gue tidak tahu apa itu pemimpin, dan saat itu, kenapa gue harus punya pasangan.
Karena adding, menambah seseorang di dalam hidup Anda, itu sangat menyebalkan. Anda perhatikan orang-orang di rumah Anda menyebalkan? Anda tambahin lagi pakai pasangan, udah gitu beda dari lahir, udah pasti itu orang paling menyebalkan yang pernah ada. Perhatikan tuh baik-baik. Nah, setelah 2,5 tahun saya bergumul dan saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, saya akhirnya belajar di dalam 2,5 tahun itu. Tapi saya juga mencoba lah mencari. Gue chat beberapa orang gitu, tapi nggak sampai panjang, biasanya cuman seminggu, habis itu udah nggak, dan nggak pernah sampai ajak ketemu gitu, nggak pernah. Nah, selama 2,5 tahun itu ya gue berdoa sama Tuhan, gue nggak pernah mendoakan pasangan hidup. Tapi kapan akhirnya ada satu masa di mana gue akhirnya mulai mendoakan pasangan hidup. Dan itu tahu nggak kapan? Setelah 2 bulan refill jalan. Setelah 2 bulan refill jalan, barulah gue mendoakan untuk pasangan hidup. Kenapa? Karena di situ gue baru tahu, ini ya Tuhan punya panggilan buat hidup gue untuk bisa membangun sebuah gereja, untuk bisa memimpin umat-umat Tuhan. Tapi waktu itu terjadi, gue tidak punya tempat untuk bercerita atau berkeluh kesah. Dan disitulah gue baru, oh ya Tuhan, gue butuh penolong. Yang sebenarnya ada 2 hal gitu, tapi salah satunya yang betul-betul bisa menopang gue di dalam pelayanan. Gitu. Dan di dalam pergumulan itu, ternyata Tuhan jawab gitu ya. Tuhan jawab gitu. Tapi ada nggak bagian, kan tadi pergumulan gue ada 2. Ada yang tidak Tuhan jawab, gue nggak mau share. Ada yang tidak Tuhan jawab di dalamnya, tapi Tuhan jawab 1. Dan gue udah sangat bersyukur ternyata sama Tuhan. Kenapa? Karena di dalam perjalanan pelayanan gue ya kadang waktu awal-awal refill, aduh Tuhan Yesus, saya kayaknya pengen, kalau bisa tuh pengen ledakin diri sih kalau bisa. Udah semua anak-anaknya masih sotoy-sotoy kan. Terus semua, apalagi saya ingat banget, kita pernah lagi meeting, gue dihakimi di tengah-tengah meeting. Gue sering banget terjadi hal-hal yang tidak enak. Tapi gue gak tahu gue mau cerita sama siapa. Gitu, kenapa? Kalau gue cerita sama jemaat, pusing kalian. Ini akan bilang, ih gembala ini lemah. Akhirnya ya udah. Dan puji Tuhan, ya Santa menolong gue lah sampai detik ini. Menolongnya bukan dia menguatkan gue pelayanan, nggak sampai segitunya sebenarnya. Tapi yang paling penting apa? Kalau gue lagi cerita dia dengerin. Bahkan gue nggak bisa nangis, dia yang nangis buat gue. Gue nggak bisa nangis, dia yang nangis buat gue. Susah gue nangis bener. Kayaknya ya teman-teman semua di sini tahu lah gue terlalu apa ya? Sakmini atau pragmatis segala macam nggak ngerti lah, tapi intinya gue susah banget nangis, intinya seperti itu. Nah itulah akhirnya Tuhan jawab di dalam pergumulan itu. Nah apa yang mau gue sampaikan? Ingat, gue dan dia itu sama-sama tidak sempurna. Dan ada satu cerita lagi. Waktu adek gue yang tadi telepon soal kasus Agnes Jennifer, dia mempunyai pertanyaan ini yang sangat tajam buat gue. Kalau lo udah nikah, mungkin gak lo bisa selingkuh? Gue jawab, mungkin. Mungkin banyak yang, hah? Mungkin? Pendeta bejat? Pertama, kita semua adalah manusia berdosa. Kedua, Anda juga manusia. Lalu, terus dia kaget dengar jawaban saya karena saya bilang mungkin. Bahkan gue bilang, Santa pun mungkin untuk selingkuh. Ingat, Alkitab tidak membedakan laki-laki dan perempuan di dalam perselingkuhan. Semua bisa selingkuh. Terus gimana dong? Gue bilang gini, waktu sudah menikah, itu bukan hanya tugas gue, tapi tugas penolong gue. Kami bekerja sama supaya menghindarkan diri daripada perselingkuhan. Jadi nggak bisa, kalau Anda punya niat untuk yang tidak benar, kalau Anda sudah punya pasangan, tidak bisa Anda hanya menyuruh diri Anda untuk keluar dari situ. Harus berdua. Harus bareng-bareng. Itulah kenapa Anda butuh orang yang betul-betul dewasa di dalam iman ketika Anda mau berumah tangga. Kenapa?
Kalau enggak, Anda mau jadi apa rumah tangga Anda? Pikir baik-baik. Coba pikir, yang satu ngerti Tuhan, yang satu hantu. Mau jadi apa tuh rumah tangga? Gue tanya. Yang satu punya solusi gini, yang satu gini. Anda bisa jalan bersama-sama? Dan akhirnya apa? Anda akan menyerah karena Anda merasa tugasnya tugas masing-masing. Itu yang terjadi di dalam rumah tangga bahkan keluarga Kristen sekarang. Kenapa? Di dalam keluarga itu gak ada lagi fungsi pemimpin, penolong yang sebagai keluarga harusnya saling membantu untuk bisa sama-sama mengalahkan dosa. Karena tugas untuk mengalahkan dosa ketika berumah tangga gak cuma 1-2 orang, tapi tugas semuanya. Dan tuntutan waktu berumah tangga itu akan jauh lebih besar daripada Anda sendiri. Makanya kalau Anda tidak bersama dengan orang yang memiliki iman yang baik, setiap keputusan akan ada penyesalan. Betul kan? Tagline doang kan? Bayangkan. Dan makanya saya mau mengingatkan kepada pria dan wanita di tempat ini. Anda jangan menuntut orang lain untuk jadi pemimpin atau penolong Anda. Anda yang harus jadi pemimpin dan penolong. Anda yang punya panggilan itu masing-masing. Anda bukan disuruh waktu baca Alkitab melimpahkan salib itu kepada orang lain. Anda yang ambil salib itu. Kalau Anda pria, jadilah pemimpin yang benar. Belajar bagaimana memimpin. Pemimpin itu bukan keras bicara seperti saya. Enggak. Pemimpin itu apa? Mengetahui jalan apa yang harus dikerjakannya. Jalan kemana yang harus dilaluinya. Dan ujungnya apa. Jika Anda tidak tahu itu, lebih baik Anda tidak usah menikah. Karena apa? Anda hanya akan membuat penolong Anda kerepotan. Kenapa? Karena Anda tidak tahu hidup ini mau dibawa kemana. Dan buat Anda perempuan-perempuan penolong, kalau Anda tidak bisa jadi perempuan yang Amsal 31, Anda di dalam rumah tangga Anda kesulitan yang sangat besar. Saya harus bilang ini. Anda ada kesulitan yang sangat besar nanti di dalam rumah tangga Anda. Ingat, tujuan rumah tangga itu bukan bahagia. Tujuan rumah tangga itu adalah memuliakan Tuhan. Kalau Anda mau lihat hanya bahagia, terlalu banyak contoh-contoh rumah tangga yang tidak Kristen bisa bahagia. Tapi apa fungsi bahagia jika tujuan Tuhan tidak tercapai? Ingat, Tuhan akan marah ketika Anda berelasi rumah tangga hanya untuk bahagia. Tuhan akan marah sama Anda. Makanya gak usah pusing soal ini jodohku atau enggak ya Tuhan. Yang pertama, kalau dia sudah tidak dewasa iman, lebih baik Anda pikir ulang. Anda tahu nggak bukti kedewasaan itu apa? Ada yang tahu bukti kedewasaan itu apa? Semua nggak tahu kan biasanya. Biasanya tuh dewasa dilihat dari penampilan doang. Enggak. Bukti kedewasaan itu hanya ada salah satunya. Yaitu apa? Tanggung jawab. Orang yang dewasa bertanggung jawab. Minimal tanggung jawab sama kerohaniannya. Minimal. Jadi kalau Anda tidak bertanggung jawab atas diri Anda dengan kerohanian Anda, janganlah membuat orang lain harus bertanggung jawab dengan kelemahan Anda. Jangan menimpakannya kepada orang lain, nambahin beban orang lain, salib orang lain. Anda yang bodoh, semua yang harus nanggung. Kalian lihat baru-baru ini, gas 3 kilo hilang di mana-mana? Kebodohan membuat satu negara harus menanggung itu. Ingat, semua kelemahan, kebodohan, kesalahan itu tidak mungkin cuma Anda yang menanggung. Maka kalau Anda hidup tidak bijaksana dari sekarang, semua kebodohan itu harus kita semua yang tanggung, termasuk gereja ini. Oh iya, masa gereja ini? Iya, kenapa? Contoh, Anda sudah serius sama Tuhan waktu muda. Banyak kasus-kasus kayak gini. Anda sudah serius sama Tuhan waktu muda, ketemu pasangan, ternyata Anda hilang dari gereja setelah itu. Akibat karena Anda sudah melupakan Tuhan karena punya pasangan, akibatnya apa? Gereja dari kehilangan salah satu kekuatannya. Bukan berarti Tuhan tidak bisa mengganti atau Tuhan tidak bisa memberikan yang lebih baik.
Bisa. Tapi ingat, gereja itu akan ada hal yang pasti harus diperbaiki lagi. Jadi ada yang harus diulang lagi dari awal. Berpikir nggak tentang hal itu? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita kebanyakan hidup egois, hidup demi diri sendiri. Dan itulah terjadi dari bagaimana kita mencari pasangan. Yang penting gue bahagia, yang penting dia ganteng, yang penting dia pengertian, yang penting dia baik. Egois nggak? Egois. Padahal kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana bisa Anda bilang Anda cinta orang, tapi yang Anda pentingkan adalah diri Anda sendiri. Gue mau cari yang kayak gini. Hey. Kita baca ini terakhir. From Bapak Jimmy Pardede lagi di halaman 89. Betapa mencurigakan jika segala sesuatu, entah itu kasih atau relasi atau apapun, diikat dan diarahkan oleh kuasa. Karena kuasa akan mengarahkan kasih kepada sesuatu yang berbenturan dengan kasih itu sendiri. Kalau kuasa adalah hal yang mendorong dan menjadi alasan seseorang untuk mengasihi, maka kasih itu akan dikuasai oleh kuasa yang menggerakkannya. Akhirnya relasi dijalankan dengan kuasa. Kuasa memampukan seseorang memiliki posisi tawar-menawar yang besar untuk mengikat orang lain di dalam relasi. Karena saya kaya, tampan, kuat, dan terkenal, maka saya bisa menikahi siapapun yang saya mau. Ini berarti kasih dikondisikan oleh kuasa. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang harus mendahului ketika kita mau berpasangan dengan orang lain? Kasih atau kuasa? Jika itu kasih, maka apa yang saya harus lakukan? Menuruti perintah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, seperti yang saya tadi disclaimer di awal, saya tahu setelah saya memberitakan ini, pasti tidak dilakukan. Tapi saya akan men-challenge Anda semua. Apakah Anda mau melakukan firman ini? Mau menaati perintah Tuhan atau tidak? Jika Anda mau, maka berbahagialah yang akan menjadi pasangan hidupmu. Tapi jika tidak mau, sengsaralah hidupmu dan pasanganmu. Dan puji Tuhan. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa memberikan pengertian. Saya akan memberikan ruang pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya apapun itu soal pasangan, silakan. Let's go. Diberikan waktu.